Kerajaan Samudra Pasai. Pertama, letak Kerajaan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan pertama di Nusantara. Perairan Semenanjung Malaya menjadi saksi lahirnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, salah satunya adalah Samudra Pasai. Kesultanan ini terletak di pesisir timur sebelah utara dari Pulau Sumatera, yang sekarang masuk wilayah Aceh. Nama Samudra Pasai merupakan gabungan dari dua kota, yaitu Samudera dan Pasai. Kerajaan Samudra Pasai dirintis oleh Murasilu pada abad ke-13 sekitar tahun ke-1267. Dalam catatan sejarah, pusat pemerintahan Samudra Pasai terletak di muara Sungai Pasangan. Pertanyaan, jelaskan secara strategis letak Kerajaan Samudra Pasai. Kedua, kehidupan politik Samudra Pasai. Kehidupan politik, pemerintahan Samudra Pasai berkembang pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Berikut raja-raja kerajaan Samudra Pasai. Pertama, Sultan Malik As-Salah. Sultan Malik Al-Salah adalah seorang raja yang kuat dan kaya. Ia merupakan sultan pertama kerajaan Samudra Pasai. Kedua, Sultan Muhammad At-Tahir. Raja kedua kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Muhammad Malikul Zahir yang memerintah sekitar tahun 1297 sampai 1326 M. Ketiga, Sultan Mahmud Malik Zahir. Raja yang berhasil membawa Samudra Pasai ke puncak kejayaan adalah Sultan Mahmud Az-Zahir, raja ketiga yang memerintah sejak 1326 hingga ke 1345. Ini adalah masa kejayaan Sultan Mahmud Malik Al-Zahir. Sultan Zainal Abidin keempat. Sultan Zainal Abidin keempat meninggal 923 hari 1517 M adalah sultan terakhir dari Kesultanan Samudra Pasai berdasarkan bukti yang ditemukan makamnya di kawasan tinggalan sejarah Madinah Sumutra, Kota Sumatera atau Samudra Pasai. Berikut ini adalah silsilah raja yang pernah memimpin kerajaan Samudra Pasai. Pertanyaan, jelaskan masa kejayaan kerajaan Samudra Pasai pada kepemimpinan Sultan Mahmud Malik Zahir. Ketiga, kehidupan ekonomi. Samudra Pasai mengandalkan perdagangan melalui pelabuhannya. Pada awal-awal tersebut, Samudra Pasai sudah memiliki hubungan dagang dengan kerajaan lainnya di Nusantara dan kerajaan dari berbagai belahan dunia lainnya seperti Cina, Arab, Syam, dan India. Para pedagang dari belahan dunia itu datang ke Samudra Pasai untuk membeli komoditas seperti lada, kapur berus, dan emas. Lintas perdagangan di Pasai yang berkembang pesat saat itu juga membuat Kesultanan Samudra Pasai merilis mata uang emas yang disebut dirham untuk digunakan secara resmi. Selain itu, kerajaan Samudra Pasai juga menjadi tempat dakwah dalam menyebarkan agama Islam. Pertanyaan, jelaskan hubungan dagang kerajaan Samudra Pasai dengan kerajaan Nusantara lainnya. Keempat, kehidupan sosial dan budaya. Kemajuan dalam bidang ekonomi membawa dampak pada kehidupan sosial berupa kehidupan masyarakatnya yang makmur. Kehidupan masyarakatnya diwarnai dengan semangat kebersamaan dan hidup saling menghormati sesuai ajaran Islam. Hubungan antara sultan dengan rakyat, rakyat dengan rakyat terjalin dengan baik. Kerajaan ini juga berkembang suatu kehidupan yang menghasilkan karya tulis dengan sekelompok minoritas kreatif, berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu. Inilah yang kemudian disebut sebagai bahasa Jawi dan hurufnya disebut Arab Jawi. Sejalan dengan itu juga berkembang ilmu tasawuf. Di antara buku tasawuf yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu adalah Durul Al-Manzum, karya Maulana Abu Ishaq. Jejak peninggalan Kesultanan Samudra Pasai diketahui melalui bukti arkeolog ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gudong, Aceh Utara. Selain pemakaman, kerajaan Samudra Pasai meninggalkan lonceng cakradonya, stempel khas kerajaan, buku tasawuf hingga karya tulis hikayat Raja Pasai. Pertanyaan, sebutkan jejak peninggalan kerajaan Samudra Pasai.
Kesultanan Samudra Pasai mampu kembali meraih masa keemasannya pada masa pemerintahan Sultan Malikah Nahrasyah. Pertanyaan terakhir, pada masa Sultan siapa kerajaan Samudra Pasai dikunjungi oleh Ibnu Batutah?